Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel saya, Pendeta Agnes N. Saragih. Harapan dan doa saya, para pendengar dimanapun berada dalam keadaan sehat, terberkati, dan bahagia. Dan kiranya juga kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang menolong dan menuntun, sehingga di dalam keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu, kami boleh mengenal, memahami, dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Yohanes 3, ayat 31 sampai dengan 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah istilah mengatakan, hanya orang hebat yang mampu mengakui kehebatan orang lain. Melalui istilah ini kita disadarkan untuk mengakui kelebihan dan kesuksesan orang lain bukanlah hal yang mudah. Tidak semua orang mampu melakukan ini dengan baik. Namun saya melihat sisi yang berbeda dari Yohanes. Dalam Yohanes 3 ayat 30 dituliskan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus menjadi kecil. Secara tidak langsung ungkapan ini sedikit menjelaskan tentang kerendahan hati Yohanes. Yohanes adalah sosok yang dikenal banyak orang, dia memiliki banyak pengikut dan murid. Namun popularitas dan ketenaran yang dimilikinya tidak membuat Yohanes jatuh. Dia tetap menyadari bahwa tujuan dari pelayanannya adalah untuk mempermuliakan Allah. Oleh sebab itulah, Yohanes mengatakan di dalam kepopularitasannya, di dalam ketenarannya, banyak orang yang sudah mengikuti dia, mengenal dia. Dia mengatakan bahwa Yesus yang harus semakin besar, tetapi aku harus menjadi kecil. Ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang besar. Dan Yohanes mampu melakukan itu dalam kehidupan pelayanannya, dalam kehidupan keberimanannya kepada Allah. Ya benar, Yohanes telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sebagai pembuka jalan untuk Yesus. Dan Allah telah menggenapinya sehingga ketika orang-orang mengatakan bahwa Yohanes adalah Mesias, pada saat Yohanes tampil di hadapan banyak orang, ia mengatakan bahwa dirinya bukan Mesias. Dirinya hanyalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Ia hanyalah manusia biasa yang mempersiapkan hadirnya Sang Juru Selamat. Bahkan dia menyebutkan ketika Sang Juru Selamat itu datang, membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita semua, terutama melalui apa yang dituliskan Yohanes dalam teks firman Tuhan pada saat ini, bahwa tujuan dari penulisan Injil ini adalah untuk menguatkan dasar iman orang percaya.
agar tetap teguh dan tidak mudah terpengaruh oleh ajaran sesat yang pada saat itu juga sedang berkembang. Bahkan ajaran-ajaran lainnya. Yohanes ingin membangun, mempertahankan, dan memperjuangkan kepercayaan orang-orang yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat itu. Maka mari kita perhatikan apa yang disaksikan oleh Yohanes tentang Yesus. Pada ayat 31 disebutkan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Pada ayat ini Yohanes ingin memberi tanggapan tentang asal-usul ilahi dan tabiat ilahi Yesus, bahwa garis keturunan Yesus adalah satu kesatuan dengan Allah. Dan sebelum Yesus berada dalam kandungan, ia sudah ada dalam wujud sorgawi. Maka Yesus memiliki wewenang penuh dan berdaulat. Itulah sebabnya ia berada di atas segalanya, berada di atas semuanya, dan selama-lamanya. Pada saat murid Yohanes mempertanyakan tentang apa yang dilakukan Yesus, ketika Yesus membaptis orang-orang, kemudian ada banyak orang-orang yang mengikut Yesus. Sebenarnya pada saat itu murid-murid tidak senang, karena ajaran Yesus lebih didengarkan dan dikagumi oleh banyak orang. Sementara ajaran Yohanes menjadi terbengkalai. Dengan jelas, Yohanes menegaskan kepada mereka semua, tidak ada yang salah dalam hal itu. Teks firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa keutamaan, keunggulan, kepastian, dan kehormatan itu adalah milik Allah. Itu adalah milik Yesus. Sebagai orang-orang yang datang dari bumi, sesungguhnya kita tidak layak untuk merasa tertandingi dan ditandingi oleh Yesus. Ini adalah pikiran yang harus kita luruskan dalam kehidupan kita. Bagaimanapun juga, manusia itu berasal dari debu dan tanah. Wujud manusia itu bersifat duniawi. Bukan hanya tubuhnya yang rapuh dan fana, melainkan juga jiwanya cemar dan bersifat kedagingan. Dan segala keinginan serta kecondongan hatinya sangat kuat terhadap hal-hal duniawi. Kita harus menyadari, manusia menjadi berharga, manusia menjadi istimewa, semata-mata hanyalah karena anugerah Allah yang telah dikerjakan oleh Yesus. Seperti topik mingguan kita, Yesus mengutus putranya. Kita menjadi berharga, menjadi istimewa ya karena Yesus sudah hadir dalam kehidupan kita, hadir di dunia ini. Lalu Yohanes melanjutkan kesaksian tentang Yesus pada ayat 32. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Jemaat Tuhan, melalui kalimat ini sudahlah pasti Yohanes ingin menjelaskan bahwa ajaran tentang Yesus adalah sebuah kepastian dan kebenaran. Ini harus kita pahami dan kita hidupi. Yesus memahami apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya secara utuh dan sempurna. Ini tidak dibagi-bagi, tidak setengah-setengah. Bahkan untuk segala hal yang tidak dilihat dan dipahami oleh dunia, Yesus sangat tahu itu. Karena segala sesuatu yang dilihat dan didengar oleh Yesus itu berasal dari dirinya sendiri. Ingat loh, dari diri Yesus sendiri, bukan dari pihak kedua. Artinya, Allah dan Yesus itu adalah satu. Maka kebenaran Kristus ini bukanlah sebuah pendapat atau gagasan yang bisa kita ragukan. Kebenaran Kristus adalah sebuah pewahyuan dari Allah. Maka tidak heran jika orang-orang yang sudah menerima kebenaran Allah, orang-orang yang sudah meyakini dan mengimani Kristus yang adalah firman, mereka akan dipenuhi oleh kuasa Allah untuk kembali menyaksikan kebenaran itu dengan kesungguhan, keberanian, kegigihan, dan keyakinan. Itu kita bisa lihat dalam kehidupan Paulus, Petrus, bahkan nabi-nabi terdahulu. Daniel tidak takut kepada gua singa. Kenapa? Karena dia yakin ada kuasa Allah, ada kebenaran Allah yang sedang dia hidupi. Ya, walaupun Yohanes mengatakan pada ayat selanjutnya tak seorang pun menerima kesaksian itu, kita harus memahami juga apa yang dimaksudkan oleh Yohanes, bahwa dia ingin mengatakan ada banyak orang yang pergi dari Yesus dan sedikit orang yang
pergi kepada Yesus. Mari kita bandingkan kata pergi dari Yesus dan pergi kepada Yesus. Nah, Yohanes melihat pada saat itu banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Pada akhirnya mereka pergi dari Yesus, dan yang pergi kepada Yesus itu hanya sedikit, hanya segelintir. Dan Yohanes ingin mengatakan bahwa Allah tetaplah benar. Allah tetaplah Allah. Walaupun banyak orang yang tidak mengakuinya, walaupun banyak orang yang menolaknya, banyak orang yang tidak percaya, bahkan tidak memerlukan ajaran itu. Hal ini diungkapkan oleh Yohanes kepada para murid, bahkan kepada kita semua pada saat ini. Di saat-saat banyak orang yang tidak mau percaya, di saat banyak orang yang tidak mau menerima ajaran dan firman Allah itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kebenaran Allah itu harus tetap kita pegang. Karena kebenaran Allah akan tetap menjadi kebenaran, walau bagaimanapun orang meresponi tentang kebenaran itu. Jadi keadaan yang terjadi di dunia ini dan di dalam diri manusia sekalipun tidak akan bisa mengubah kebenaran Allah. Maka itulah sebabnya pada ayat 33 Yohanes menyebutkan, siapa yang menerima kesaksian itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Dengan kata lain, Yohanes ingin mengatakan selalu ada orang-orang yang mau membuka hati dan memberi diri untuk percaya, walaupun hanya sedikit dan sangat sedikit. Saya percaya kita semua yang mendengarkan firman ini adalah orang-orang yang mau menerima kesaksian itu, sehingga kita sama-sama mengaku bahwa Allah adalah benar. Kemudian kita melihat pada ayat selanjutnya. Pada ayat 34, Yohanes menuliskan Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Pada ayat ini Yohanes ingin memperjelas tentang keesaan Allah, di mana Allah mengutus Yesus dan mengaruniakan rohnya. Dan kata yang tidak terbatas dalam ayat ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kuasa dan wewenang Allah memang tidak terjangkau, tidak terhingga, tidak terbatas oleh pikiran manusia, oleh pengetahuan dan kemampuan manusia sekalipun. Keberimanan kita harus meyakini hal ini, bahwa Allah dalam kasih-Nya telah mengerjakan dengan sempurna dalam penciptaan, penyelamatan, dan pemeliharaan. Maka kita harus bersyukur. Allah yang tidak terbatas itu telah rela mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas untuk apa? Untuk memperlengkapi dan menyempurnakan kita manusia yang terbatas. Untuk memperlengkapi dan menyempurnakan keterbatasan kita sebagai manusia. Dengan kata lain, sebagai manusia kita menyadari bahwa manusia yang hidup di bumi ini memiliki keterbatasan. Kita terbatas untuk berbuat, terbatas untuk memahami, terbatas untuk mengasihi, terbatas dalam segala hal. Namun ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita menerima karunia roh yang tidak terbatas itu. Saya percaya kita menjadi tidak terbatas dalam melakukan apapun, termasuk untuk menyaksikan kebenaran Allah. Terpujilah Tuhan. Kemudian jemaat Tuhan, kita lihat pada ayat selanjutnya. Percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Kalimat ini adalah penekanan yang disampaikan oleh Yohanes saat dia menyaksikan tentang Yesus. Pada waktu itu ada banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saya sudah mengatakan ini berulang kali. Banyak orang yang meragukan kabar tentang karya penyelamatan Yesus. Dan Yohanes tidak diam. Yohanes yang sudah merasakan karya penebusan, karya penyelamatan, karya Roh Kudus, dia hadir untuk menyaksikan kebenaran itu. Bahwa percaya kepada Yesus, taat kepada Yesus akan membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Harus kita amini dalam hidup kita. Melalui pemberitaan ini juga Yohanes ingin agar orang-orang percaya mampu mempertahankan iman percaya mereka kepada Yesus. Termasuk kita yang mendengarkan firman pada saat ini. Kita harus mampu mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus di tengah-tengah dunia yang tidak percaya kepada Yesus.
Bahkan harapan tujuan dari firman ini juga orang yang tidak percaya kepada Yesus pada akhirnya bisa menerima dan mengerti bahwa jalan keselamatan menuju hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui penjelasan teks firman Tuhan yang sudah kita dengarkan di atas, kita boleh berefleksi, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi hidup, menjadi pegangan yang menuntun kita menjalani kehidupan. Yang pertama saya katakan di sini, hidup memuliakan Tuhan. Yohanes telah memberikan teladan iman untuk semua orang percaya. Yohanes sangat menyadari dan memahami bahwa keberadaan Allah melalui tindakan dan perbuatannya menggambarkan kemuliaannya. Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Allah menciptakan manusia. Allah memberkati manusia. Allah menebus dan menyelamatkan manusia. Bahkan Allah memelihara dan mengasihi manusia, saya dan juga pendengar dimanapun berada. Kemuliaan Allah terpancar dari semua hal yang dikerjakan Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan dia harus semakin besar dan aku semakin kecil. Dari hal ini kita belajar, sebagaimanapun tenarnya kita di bumi ini, sebagaimanapun terhormatnya kita, bahkan sebagaimanapun kita dipuji dan dipuja banyak orang, kita harus tetap menyadari dalam ketenaran kita, dalam kehormatan yang kita miliki, dan banyaknya pujian yang kita dapatkan, nama Allah lah yang harus dimuliakan atas semuanya itu. Mari kita saksikan Allah dalam perjalanan hidup kita. Kita muliakan Allah dalam segala hal yang kita punya. Saat hidup kita sukses, saat anak-anak kita menjadi mahasiswa yang berprestasi, saksikan dan muliakan Allah melalui itu. Saat usaha dan pekerjaan tangan kita berhasil dan berlimpah, saksikan Allah bahwa apa yang kita dapat itu semua dari Allah. Bahkan saat apa yang kita cita-citakan telah tercapai, muliakan Allah dalam hal itu. Pahami bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah karya Allah. Karya Allah yang telah bekerja dalam jerih dan lelah kita. Kita harus memahami ini, jemaat Tuhan. Bahwa semua yang kita peroleh dan kita dapat dalam hidup bukan karena kelebihan kita. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecakapan kita. Namun semua yang kita terima dan kita punya hanyalah karena anugerah Allah. Kita dipantaskan untuk menerima itu. Kita dipercayakan Allah untuk menerima itu. Supaya kita mampu menyaksikan karya Allah dalam hidup kita. Supaya orang lain bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita. Dan nama Allah semakin dipermuliakan. Walaupun sebenarnya nama Allah itu sudah mulia. Tapi sebagai orang yang percaya, kita juga harus menyaksikan dan memuliakan Allah melalui hidup kita. Kemudian yang kedua, karunia roh Allah yang tidak terbatas. Topik mingguan kita dalam minggu ini menyatakan Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Kalau kita merenungkan kalimat ini, kita akan memahami ada makna kasih yang besar yang sudah disampaikan oleh Allah kepada kita semua orang yang percaya. Renungkanlah bahwa kata terbatas dalam bahasa aslinya adalah meteran. Ketika Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, itu berarti Allah memberikan rohnya tanpa menggunakan meteran. Allah tidak mengukur-ukur saat dia mengaruniakan rohnya. Sangat berbanding terbalik dengan cara hidup manusia. Manusia suka mengukur-ukur saat memberi. Namun Allah memberi tanpa batas. Itu semua dilakukan agar kita melihat, agar kita merasakan secara langsung kemurahan Allah dalam hidup kita. Dan Allah menghendaki agar orang lain juga merasakan karunia roh yang sudah diberikan kepada kita. Maka pada saat ini terimalah roh Allah yang tidak terbatas itu dalam hidupmu. Sehingga roh itu menuntun kita untuk tetap percaya. Roh itu membimbing kita untuk tetap taat kepada Allah di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan
kuasa kegelapan ini. Selamat percaya, selamat berjuang di dalam iman. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengutus putra-Mu dan mengaruniakan Roh-Mu yang tidak terbatas itu kepada kami orang yang berdosa ini. Kami menjadi utuh ketika Tuhan mau rela datang ke dunia ini. Kami menjadi mengerti apa arti tujuan hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan, sehingga hati kami tetap tertuju, terbuka hanya kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Roh Tuhan bisa terus bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Orang lain bisa melihat bahwa Tuhan hidup dalam diri kami. Kami bisa terus menyaksikan kemuliaan Allah dalam hidup kami. Berkati para pendengar pada saat ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin menjadi pergumulan mereka, kesulitan, kesukaran yang sedang mereka hadapi. Baik itu perekonomian, sakit, penyakit, atau bahkan semua jawaban doa yang masih mereka mohonkan kepadamu Tuhan. Kami mohon, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka dalam menghadapi masa-masa sulit dalam hidup mereka. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu akan memampukan mereka menjadi orang-orang yang terus bersaksi bagi Allah walaupun di tengah-tengah kesukaran, kesulitan sekalipun. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.